Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajus Salikin karya Syekh Al-Qusayyir, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada perkataan penulis famin a'zamis syurut ar-ridha liqaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Di antara syarat yang paling besar dari jual beli itu adalah yang pertama ridha. Ridha dari penjual dan pembeli. Kasih. Ridha dari penjual dan pembeli. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali kalau itu adalah tijarah, adalah transaksi yang dibangun di atas keridhaan dari kalian. Ya, maka ini syarat pertama. Fasyartul awal ayyahsulat taradi bainal akidain, yaitu adanya keridhaan di antara dua yang melakukan akad tersebut, dua orang yang melakukan akad tersebut, penjual dan pembeli. Fa idza ukriha ahaduhuma, kalau salah seorang dari penjual dan pembeli itu dipaksa atau terpaksa, ya ukriha ahaduhuma 'alal bai' bi ghairi haqqin fala yasihhul aqd. Kalau dipaksa tanpa hak, maka ini tidak sah akadnya. Jadi kalau ada paksaan terhadap salah satunya, apalagi terhadap keduanya, maka ini akadnya tidak sah. Sehingga apa? Konsekuensinya kita mengatakan akadnya tidak sah, akad jual belinya tidak sah. Maka uang dari pembeli itu haram untuk digunakan oleh penjual, dan barang dari penjual itu haram untuk digunakan oleh pembeli. Itu masih kepemilikannya masih belum berpindah. Jadi barang tersebut masih milik pembeli, barang tersebut masih milik penjual dan uangnya masih milik pembeli. Baik, jadi ini adalah syarat pertama, harus disertai keridhaan. Harus disertai keridhaan. Dan di sini disebutkan adalah fa in ukriha ahduhuma 'alal bai' bi ghairi haqqin. Kalau salah satu pihak dari penjual dan pembeli tersebut dipaksa tanpa hak, berarti kalau dipaksa dengan hak, maka ini akad jual belinya sah. Contoh yang ada paksaan secara hak itu misalkan ada salah seorang yang itu mengutang, kemudian tidak bisa membayar utangnya, kemudian diperkarakan, kemudian masuk ke pengadilan, kemudian hakim memutuskan bahwa ini yang punya utang ini harus menjual rumahnya misalkan. Ini dipaksa oleh hakim dalam rangka untuk menyelesaikan sengketanya misalkan, ya, utang tadi. Atau dia menipu orang, ya, pihak korban minta ganti rugi, harus diganti itu misalkan. Hakim memutuskan adalah ini rumah dari penipu dijual. Harus dijual oleh negara. Maka kemudian uangnya diserahkan kepada korban-korban yang ditipu. Maka ini adalah paksaan tapi secara hak. Dan ini akad jual belinya sah. Baik, jadi ini adalah syarat yang pertama, ridha. Sebagaimana disebutkan oleh pensyarah Syekh Al-Qusayyir hafizallah, di ini pekan lalu kita baca, ana ulangi, wa hifdzu hadhihi syurut wa fahmuha ma'a adillatiha sababun azimun li'itqani fiqhil muamalat umuman. Menghafalkan syarat-syarat jual beli dan memahami syarat-syarat sah jual beli tersebut, apalagi kalau memahami beserta dalilnya, ini adalah sebab yang besar, sebab terbesar, bahkan Anda katakan sebab terbesar biidznillah ta'ala untuk bisa menjadi mungkin dalam masalah fikih muamalat seluruhnya. Tidak hanya masalah jual beli, tapi ijarah, sewa menyewa, ya, wakalah, ya, mewakilkan dan seterusnya. Jadi yakni seluruh bab di masalah fikih muamalat itu bertumpu pada pemahaman kita terhadap syarat-syarat sah jual beli. Dan banyak dari masalah kontemporer itu bisa kita
mengetahui hukumnya apakah halal atau haram dengan cara kita merenungkan apakah transaksi kontemporer tersebut itu memenuhi syarat-syarat sah jual beli atau tidak. Baik. Wa dalilu ala hadza al-ayatul madhkurah wa haditsu Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u an taradin. Dalil bahwa salah satu syarat dari jual beli itu adalah keridhaan dari penjual dan pembeli. Dalilnya adalah ayat yang tadi kita sebutkan dan juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Sesungguhnya jual beli itu ya adalah harus disertai dengan keridhaan. Sesungguhnya jual beli itu adalah dari keridhaan. Akhrajahu Ibnu Majah wa qala Al-Busiri fi Zawaid isnaduhu sahih wa rijaluhu muwaththaqun wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Ya, Al-Busiri berkata bahwa sanad dari hadis ini sahih, kemudian perawinya itu adalah perawi yang thiqah, terpercaya dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau, Sahih Ibnu Hibban. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua dan ketiga sekaligus disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini, wa alla yakuna fiha ghararun wa jahalah. Tidak boleh ada gharar dan jahalah pada transaksi tersebut. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari jual beli gharar. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi jual beli gharar ini tidak boleh. Al-gharar huwa al-khida' alladhi huwa madhinnatu alla yarda bihi indahu aw inda wujudihi. Al-gharar huwa al-khida' alladhi huwa madhinnatu alla yarda bihi inda wujudihi. Yaitu gharar itu adalah yakni ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang itu muncul kalau itu diketahui misalkan oleh salah satu pihak penjual atau pembeli, maka ini adalah prasangka kuat bahwa salah satu dari penjual atau pembeli tersebut tidak akan ridha dengan jual beli itu. Ini adalah gharar. Ringkasnya, gharar adalah ketidakjelasan. Dan ini adalah sebab yang besar yang membuat suatu akad jual beli itu menjadi tidak sah ketika ada gharar. Wa min hadza na'khudhu syartain. Huma, kata pensyarah yaitu Syekh Al-Qusayri hafizahullah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua syarat dari kalimat penulis, makanya tadi Anda sebutkan bahwa ini dua syarat digabung oleh Syekh As-Sa'di. Yang pertama adalah, berarti kalau diurut dengan yang tadi, syarat pertama adalah ridha, syarat yang kedua berarti sekarang adalah gharar. Ayakunal mabi' was saman ma'lumain lil muta'aqidain. Ya, ini syarat yang pertama, yaitu syarat yang kedua berarti ya. Syarat pertama ridha, syarat yang kedua adalah barang dan harga yang ada pada transaksi jual beli tersebut itu adalah diketahui. Harus jelas apa barangnya, bagaimana sifatnya, berapa harganya, tunai ataupun kredit, ini harus jelas ketika diakad. Kalau tidak jelas maka ini gharar. Jadi harus ma'lumain lil muta'aqidain. Harus barang dan harga tersebut diketahui oleh kedua belah pihak, pembeli ataupun penjual. Kalau cuma diketahui oleh penjual, enggak diketahui oleh pembeli, tidak sah. Kalau cuma diketahui oleh pembeli, tidak diketahui oleh penjual, juga tidak sah. Ini syarat yang kedua. Syarat pertama ridha, syarat yang kedua jelas diketahui barang dan harganya. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyakuna maqdurun ala taslimihima, bisa diserahkan barang atau harga tersebut, bisa diserahkan. Kalau tidak bisa diserahkan, ini sebenarnya masuk juga dalam masalah gharar. Gharar itu juga yakni sesuatu yang tidak bisa diserahkan, tidak bisa diserah terimakan, sehingga menjadi nggak jelas. Jadi tidak jelas di sini karena pengetahuannya tidak jelas, atau tidak jelas karena tidak bisa diserah terimakan. Wahadhani huma syartus tsani was tsalits. Ini adalah syarat kedua dan ketiga. Jadi syarat pertama ridha, syarat kedua jelas informasi tentang barang dan harga,
Syarat yang ketiga, barang dan harga tersebut bisa diserah terimakan. Fala budda an takuna sil'atu wa tsaman ma'lumain lil bai' wal mushtari. Maka tidak boleh tidak barang dan harga itu harus diketahui oleh penjual ataupun pembeli. Imma bi ru'yatil mabi'i kullihi aw ba'dihi alladhi yadullu ala baqihi. Nah, mengetahui barang atau harga ini gimana? Kita sekarang fokus dulu pada masalah barangnya. Jadi ada dua di sini, ada barang, ada harga. Kecuali kalau jual beli tersebut barter, barang sama barang. Di sini kita membahas barang dengan uang, ya, barang dengan uang. Kalau barang dengan barang, ya sudah, berarti pembicaraan tentang salah satu barang juga berlaku pada barang satu lagi, sama-sama barang. Sekarang bagaimana kalau barang dan uang? Maka syarat yang kedua yaitu informasi tentang barang tersebut harus jelas. Gimana cara supaya jelas informasinya? Bisa dengan dua metode. Yang pertama adalah biru'yatil mabi', dengan melihat barang tersebut, kullihi aw ba'dihi, melihat seluruh barang tersebut atau sebagiannya saja, alladzi yadullu ala baqihi, yang itu menunjukkan pada sisa dari barang tersebut. Contoh misalkan, kalau kita beli beras misalkan, atau beli kurma, beli kurma di pedagang yang nggak dikotakin, tapi misalkan ya kita bisa nyicip gitu, misalkan Anda beli 10 kilo misalkan, ya ngulak kurma, maka cuma bisa dilihat sebagiannya, kita percaya saja sebagian sisanya, betul tidak? Nah, ini berarti apa? Ini tidak masalah. Ya, ketika membeli misalkan ya tadi kita contohkan beras yang belum dikarungin begitu ya, kita melihat sebagiannya saja, itu sudah menunjukkan sisanya, maka ini tidak masalah. Atau bahkan melihat seluruhnya, seperti kalau kita melihat HP misalkan, yang kita lihat seluruhnya, bisa kita lihat seluruhnya. Ketika kita membeli motor misalkan, kita bisa melihat seluruhnya, beli motor second misalkan. Kalau beli motor baru, kan pekan lalu Anda sudah contohkan, kalau beli motor baru, bisa jadi kita tidak perlu melihat, kita cukup melihat di website, habis itu telepon dealer, tolong kirimkan ke rumah anak, gitu ya. Anak transfer sekarang. Pokoknya motor ini kan sudah jelas sifatnya. Ya, kalau misalkan ada yang cacat atau ini, ya tinggal misalkan kembalikan atau komplain. Tapi ketika barang tersebut itu bisa dilihat, bisa diketahui dari sifatnya saja, dari karakteristiknya atau kriterianya yang disebutkan di website misalkan, yang disebutkan di keterangan dari penjual, misalkan di website gitu, maka ini tidak masalah kalau kita nggak perlu melihat, cukup dengan fotonya misalkan begitu ya, atau keterangannya, maka itu sudah cukup. Ini kalau motor baru, Anda bicara motor baru. Tapi kalau misalkan motornya second, nah ini mungkin orang pasti perlu untuk melihat terlebih dahulu, betul tidak? Anda bisa jadi takutnya di iklan ya, gores sedikit nggak ngaruh, tapi ternyata ya, 2/3-nya kegores semua, betul tidak? Jadi nah, ini harus dilihat dulu. Taib. Jadi cara pertama supaya informasi tentang barang tersebut jelas adalah dengan melihat. Bisa dengan melihat semua barang tersebut, semua bagian dari barang tersebut atau sebagiannya saja. Atau dengan sifat au biwasfin tantafi ma'ahul jahalah bihaitsu yadhkuru kullama yakhtalifu bihi tsaman ghaliban. Cara kedua supaya informasi tentang barang tersebut jelas itu adalah dengan cara mengetahui sifatnya. Nah, sifatnya ini apa yang perlu disebutkan? Sifat yang bisa mengangkat kejahilan, ketidaktahuan tentang barang tersebut. Dan sifat yang mempengaruhi harga itu harus disebutkan semua. Sifat yang itu sekiranya akan mempengaruhi harga. Ya, sifat yang sekiranya itu akan mempengaruhi harga. Jadi kalau misalkan di barang second misalkan, HP second misalkan, Anda jual HP ya, mereknya ini, kemudian nomor mereknya A berapa, B berapa, C berapa begitu ya. Disebutkan, tapi kemudian disebutkan ada goresan kira-kira panjangnya 1 cm saja, nggak begitu dalam nih. Ya ini nggak ngaruh lah terhadap fungsinya, tapi sudah ada goresan misalkan. Nah, ini kan pasti akan mempengaruhi harga. Pasti berbeda sedikit antara HP yang masih mulus, masih bersih dengan HP yang sudah ada goresannya. Itu harus disebutkan. Ya, itu harus disebutkan. Jadi ini adalah metode kedua supaya informasi tentang barang tersebut
itu menjadi jelas. Nah, ini tentunya barang, yang namanya barang, ada yang bisa cukup disifati, disebutkan sifatnya, kemudian kita sudah ridho, kita bisa udah puas dengan cuma disebutkan sifatnya sehingga kita mau membelinya. Ada yang tidak cukup dengan disebutkan sifatnya saja. Bahkan lalu Anda sudah contohkan, contohnya misalkan apa? Barang yang kita nggak mungkin untuk menyebutkan cuma sifatnya saja, harus kita lihat. Apa contohnya? Bahkan lalu rumah. Iya, rumah. Misalkan di perumahan, rumahnya sama semua. Baik, kemudian kita mau beli rumah, maka kita harus melihat dulu. Kita harus datang, ya, karena walaupun modelnya sama semua, tetapi bisa jadi kita tidak suka karena ini terlalu ke pinggir. Ada orang yang nggak suka, ini terlalu ke tengah. Ada orang yang nggak suka, ini terlalu dekat dengan sarang harimau, misalkan. Terlalu dekat dengan gardu pos, misalkan, atau terlalu dekat dengan semak-semak, misalkan, dan seterusnya. Terlalu dekat dengan selokan, misalkan, dan seterusnya. Harus dilihat. Tidak bisa dengan sifat saja. Kecuali kalau memang orang tersebut tidak peduli mau yang mana. Dia orang kaya, dia cuma mau beli rumah di situ, cuma mau dibuat gudang. Cuma tempat barang saja. Anda nggak peduli yang mana, terserah. Antum, halas. Gitu ya. Anda coba, pokoknya ada satu tempat buat Anda naruh barang di situ. Halas, mau yang mana terserah. Harganya sama semua. Yang membedakan adalah cuma lokasinya misalkan. Maka baru bisa kalau kayak gitu. Tapi kebanyakan orang tentunya membeli rumah untuk ditinggali dan dia harus melihat ya lokasinya di mana, ya dia apakah tepat di pojokan, apa di pinggir jalan, atau di depan atau di belakang atau di tengah dan seterusnya. Jadi itu diantara barang yang tidak bisa disifati. Tapi ada juga barang yang banyak barang yang bisa disifati. Banyak barang yang bisa disifati. Contohnya apa? Tadi kita contohkan HP misalkan, bisa disebutkan sifatnya, memorinya berapa, kemudian ada fitur apa saja dan seterusnya, warnanya apa, ukurannya gimana, berapa kali berapa dan seterusnya. Itu bisa disebutkan sifat-sifatnya. Demikian pula mobil, demikian pula motor dan seterusnya. Ya, jadi apalagi kalau itu barang baru, ya, HP baru, motor baru, mobil baru, maka bisa jadi kita nggak perlu melihat, kita cukup telepon aja kemudian datang barangnya ke rumah kita. Baik. Jadi ini adalah cara untuk supaya membuat informasi tentang barang tersebut jelas. Wala budda ayakunal mabi' wathamanu maqduran ala taslimihima. Tidak boleh tidak, barang dan harga itu harus bisa diserah terimakan. Amma idza kana al-ma'qudu alaihi majhulan aw ghairu maqdurin ala taslimihi fa inal bai' la yasih li'annahu yufdi ilal gharar. Adapun kalau misalkan barang yang diperjualbelikan tersebut itu tidak diketahui informasinya, sifatnya, atau tidak bisa diserah terimakan, maka jual belinya tidak sah karena ini akan menuju kepada gharar. Bahkan itu adalah gharar itu sendiri. Baik. Fayadkhulu fihi bai'ul abik wasyarid. Masuk dalam jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak sah gara-gara gharar itu adalah jual beli abik, jual beli budak yang kabur dari tuannya, dan jual beli syarid, yaitu binatang ternak yang kabur. Bada al-muallif, ya di sini tentang hadis tadi, naha an bai'il gharar. Nabi Muhammad SAW melarang dari jual beli gharar, itu dikeluarkan oleh Muslim, akhrajahu Muslim min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Walafdhuhu naha Rasulullah SAW an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang dari jual beli hasah. Apa itu jual beli hasah? Jual beli kerikil. Apa maksudnya? Bukan yang dibeli, bukan kerikil, bukan. Akan tapi maksudnya adalah ketika seseorang berkata, yang punya tanah, seorang yang punya tanah berkata kepada calon pembeli, antum lemparkan kerikil, sejauh apa kerikil tersebut? Misalkan antum mau beli tanah ana misalkan sekian ratus juta atau sekian M, antum lemparkan kerikil tersebut sejauh mana, maka itulah tanah yang akan ana lepas.
dengan harga segitu, fix. Ya, jadi misalkan harga 800 juta. 800 juta berapa meter persegi? Sejauh antum melempar kerikil ke arah sana. Ini gharar karena nggak jelas seberapa jauh yang kita mampu untuk melempar kerikil. Kalau kita misalkan tiba-tiba ya tangan kita kesemutan sehingga ngelempar kerikilnya cuma ya 1 meter, kita beli tanah 1 meter itu persegi misalkan, atau ya nggak tahu lebarnya berapa. Ya, misalkan lebarnya 10 meter, berarti 10 meter persegi 800 juta. Wah, ini zalim kepada pembeli. Pembeli atau penjual? Zalim kepada pembeli yang untung menjualnya. Tapi kalau misalkan ternyata calon pembeli tersebut mantan atlet lempar galah atau tolak peluru, ya, kerikilnya sampai ke Cimahi. Jadi tanahnya seluruhnya ya satu berhektar-hektar cuma dijual dengan harga 800 juta. Cuma dijual dengan harga 800 juta. Itu zalim kepada penjual. Ini gharar. Ya, jadi ini dilarang karena ini pada hakikatnya adalah maisir. Yaitu apa? Judi. Tidak jelas. Judi itu apa? Antara kalau nggak satu yang untung, maka satunya lagi yang untung. Kalau yang satu untung, yang satu buntung. Itu adalah judi, ya, jual beli yang bersifat judi. Maka jual beli yang bersifat judi itu gara-gara gharar, gara-gara tidak jelas. Ya, ketika misalkan disuruh lempar kerikil, ini nggak jelas. Kemampuan calon pembeli untuk melemparkan kerikil sejauh apa, ini tidak tahu ketika akad itu terjadi. Ya, jadi ini akan bisa menimbulkan penyesalan dan kezaliman. Makanya dilarang oleh syariat. Baik. Kemudian wa an bai'il gharar, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang dari jual beli kerikil dan jual beli gharar. Ya, ini sama saja. Jadi jual beli kerikil itu bagian dari jual beli gharar. Kemudian sekarang bada al-muallif bi dzikri ba'd al-amthilah 'ala syarti tsani wa tsalits. Penulis menyebutkan beberapa contoh tentang syarat kedua dan ketiga. Syarat pertama tadi ridha. Syarat kedua itu tidak boleh ada gharar, yakni harus jelas informasi tentang barang dan uangnya. Syarat yang ketiga sama juga, nggak boleh ada gharar, yakni dengan cara apa? Dengan cara barang dan uang tersebut harus bisa diserah terimakan. Contoh yang disebutkan oleh penulis setelah tadi contoh bai'ul hasa, jual beli kerikil. Sekarang bai'ul abik, jual beli budak yang lari. Wal abik huwal abdul haribu min sayyidihi. Abik itu adalah budak yang kabur dari tuannya. Wasyarid, jual beli syarid, itu adalah yutlaqu 'alal ba'ir wad dabbah allati nafarat min ahliha wa harabat. Syarid itu adalah binatang, bisa jadi itu unta atau binatang ternak yang lain seperti sapi yang itu kabur dari pemiliknya, lari dari pemiliknya. Ya, jadi ini namanya syarid. Wa mithalu dzalik, contohnya misalkan idza ba'a syakhsun jamalan syaridan. Kalau ada seseorang menjual untanya yang lari. Ya, dia menjual untanya yang lari. Wa qimatuhu qabla syurudihi 100 riyal. Misalkan harganya sebelum untanya kabur itu misalkan 100 riyal. Wa ba'ahu hala syurudihi bi 50. Karena untanya kabur, dia bilang ke calon pembeli, ana jual unta ana yang kabur itu 50 rial saja. kan lari, antum yang sendiri yang nyari, betul tidak? Lebih murah, lebih murah. Karena masih harus ada usaha untuk mencari, mengejar, ya, mengejar unta. Antum pernah punya pengalaman mengejar unta? Kalau ana punya pengalaman mengejar sapi. Ana asal Madura, jadi jangan tanyakan pengalaman itu ya, ini anak-anak Madura kenyang dengan mengejar sapi. Kita fokus mengejar apa? Kita melihat kepada itu bokong sapinya dari belakang. Gimana caranya untuk menunggang? Gak usah disebutkan kaidah-kaidah mengejar sapi, nanti saja. Baik. Jadi mengejar sapi itu butuh tentunya tenaga. Jadi kalau harganya sebelumnya sekian juta misalkan, sekian
berapa harga sapi biasanya berapa? Puluh juta. Sekian puluh juta, maka harganya bisa jadi setengahnya kalau lagi lari, kalau lagi kabur. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Fa fi hadhil hal imma annal mushtari yajidul jamal bisuhulatin. Dalam kondisi ini bisa jadi pembeli tersebut bisa menangkap unta tersebut dengan mudah, fayakunu rabihan. Sehingga untung pembelinya. Dia cuma beli 50 rial tadi, harga aslinya 100 rial. Dia dengan harga 50 rial dan bisa mendapatkan untanya dengan mudah. Setelah terjadi transaksi 50 rial diserahkan, habis itu untanya balik sendiri. Gitu. Tanpa ada usaha untuk mengejarnya. Alas, berarti ini yang rugi siapa? Penjual. Harusnya dia bisa jual dengan harga 100 rial, dia cuma dapat 50 rial. Rugi penjualnya. Wa yakunul bai' khasiran, ya. Pembelinya untung dan penjualnya buntung. Aw la yajiduhul mushtari fayakunu khasiran wa yakunul bai' rabihan. Atau pembelinya tidak bisa sama sekali menangkapnya, sehingga rugi 50 rial. Dan penjualnya untung 50 rial. Wa hadza ghararun yufdi ila niza. Ini adalah gharar yang bisa menimbulkan kepada perselisihan. Ya, kalau salah satu pihak yang merasa dirugikan pasti akan misalkan protes. Nah, pihak yang diuntungkan merasa kita transaksinya sudah terlaksana tadi. Salah siapa antum memberikan barang tersebut kepada ana misalkan gitu ya. Jadi akan menimbulkan kepada perselisihan, makanya itu dilarang oleh syariat. Wa qad jaa'a fi hadza dalilun khassun wa huwa haditsu Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam masalah ini terdapat dalil yang khusus, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am hatta tadha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari membeli apa yang ada di perut binatang ternak. yakni janin dijual. Belum ketahuan bagaimana sudah dijual. Wa amma fi duru'iha illa bikailin. Dan juga melarang apa yang ada di kantung susunya binatang ternak tersebut kecuali kalau sudah ditakar. Ya, udah diperah, ditakar, halas, ini berarti sudah jelas. Wa an syira'il abdi wa huwa abik. Dan Nabi Muhammad SAW melarang untuk menjual budak yang itu sedang kabur. Yang itu kabur dari tuannya. Alhamdulillah di zaman ini sudah tidak ada perbudakan. Ya, sehingga mungkin contoh yang relevan adalah tadi unta yang lari, kemudian sapi yang lari, kambing yang lari. Kalau ayam lari, gimana kira-kira? Sama juga. Walaupun ayam, mengejar ayam yang lari itu jauh lebih mudah daripada mengejar sapi yang lari. Punya pengalaman tentu? Punya? Masya Allah. Yang sapi atau yang unta? Ayam. Nangkep ayam di atas piring. Itu lauk ayam itu. Nah, akhrajahu Ibnu Majah wa sanaduhu dhaif. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah tapi sanadnya dhaif ya. Akan tapi cukup yakni ini sebagai penguat saja. Jadi tidak masalah walaupun sanadnya dhaif, tapi ini sebagai penguat saja. Sudah ada hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan. Wa qala al-Baihaqi wa hadhil manahi wa in kanat fi hadzal hadits bi isnadin ghairi qawi fa hiya dakhilatun fi bai'il gharar alladzi naha anhu fil hadits tsabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Baihaqi berkata bahwa larangan yang disebutkan di hadis barusan, walaupun hadisnya itu sanadnya tidak kuat, sanadnya lemah, maka dia termasuk dalam jual beli gharar, di mana sudah ada hadis yang sahih yang telah melarang kita untuk jual beli gharar. Jadi hadis yang sahih itu sudah mencukupi. Jadi ini disebutkan dalam rangka untuk menguatkan. Ini tidak masalah kalau dijadikan sebagai dalil sekunder. Yang bermasalah nanti kalau misalkan itu jadi dalil primer. Nah, kemudian hadisnya dhaif, nah itu pasti akan mengundang khilaf di antara para ulama. Tapi kalau ini cuma dalil sekunder, dalil tambahan, ya maka ini tidak masalah. Baik. Wa ayyakuna bi'tuka ihdasil atain. Contoh lain dari jual beli gharar adalah ketika penjual berkata, aku menjual kepadamu salah satu dari dua barang ini. Fa in kanat sil'atan mukhtalifatain fil miqdar awil qimah fala yasihul bai'u lil gharar. Kalau kedua barang tersebut itu beda secara kadarnya, ukurannya,
atau secara harganya, maka tidak boleh menjual seperti ini. Karena ini gharar. Contohnya misaluhu ayyakula bi'tuka syatan min hadzal qati'. Aku menjual kepadamu kambing dari sekawanan kambing ini. Misalkan dia punya sekawanan kambing, dia punya ternak kambing 50 kambing, kambingnya beda-beda. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang sehat, ada yang cacat. Habis itu penjualnya berkata, yang punya kambing tersebut berkata, ana jual satu kambing kepada antum, salah satu kambing itu punya anak. Ini belum jelas. Ini gharar. Harus ditanyakan, kambing yang mana? Begitu ya. Kambing yang mana? Kalau tidak ditanyakan seperti itu, langsung, "Taib, ana terima." Ya, misalkan penjualnya mengatakan, "Ana jual kambing dari salah satu kambing ana misalkan 3 juta misalkan kepada antum." Belum jelas kambing yang mana. Bisa jadi harganya memang 3 juta, bisa jadi harganya cuma 2 juta, bisa jadi harganya 4 juta karena saking gendutnya dan sebagainya. Saking sehatnya, saking bagusnya misalkan. Maka ini gharar. Kalau pembeli misalkan, "Taib, ana setuju dengan harga 3 juta." Gharar. Kenapa? Kambingnya belum jelas yang mana. Taib. Jadi ini kalau misalkan barang yang ada di kelompok tersebut itu beda-beda harganya atau beda-beda ukurannya. Wa amma idza kanata muttafiqatain fa yajuz. Adapun kalau misalkan barang di kelompok tersebut sama semua, maka boleh. Ka'ayyaqula bi'tuka kisa aruzin min hadhil aqyas. Misalkan penjualnya berkata, "Aku menjual kepadamu kantong beras dari," kemudian ditunjukkan kumpulan kantong beras yang ada di situ. Tapi ternyata kalau setelah dicek semuanya sama-sama 1 kintal semua misalkan. Karung beras misalkan, sekarung. Ya, ternyata karungnya ukurannya sama semua, kualitasnya sama semua, yakni itu sudah dari petani misalkan sudah ditakar sama semua, kualitasnya sama. Maka kalau kita cuma mengatakan, kalau kita misalkan mengatakan, "Ana jual misalkan 1 karung ini harganya sekian ratus ribu misalkan, atau sekian puluh ribu misalkan," maka itu jual belinya sah karena setiap dari karung-karung tersebut itu harganya sama dan ukurannya sama, sehingga tidak ada gharar di situ. Baik. Wa hiya mustawiyatun fil qadar wal qimah wan nau' wa mithluhu sukar wasyair. Ya, jadi karung-karung beras tadi itu sama ukurannya, sama harganya, sama jenisnya, jenis berasnya sama. Kalau yang satu basmati, yang satu bulgur, maka ya tidak boleh, harus jelas gitu ya. Baik. Wa mithluhu sukar wasyair. Demikian pula gula sama gandum. Wal alat al mutasyabihatus sana' kasayyarat wa nahwiha. Demikian pula alat-alat teknologi yang itu secara manufaktur itu dicetak atau diproduksi dengan sama persis karakteristiknya, sifatnya, maka ini boleh, seperti mobil tadi yang kita sebutkan. Jadi misalkan yakni ketika kita ke dealer kemudian kita cukup mengatakan Anda mau beli, yakni melihat kumpulan mobil mereknya sama semua, Anda beli satu mobil cuma nunjuk ke sini harganya dengan harga sekian, kemudian disetujui, kalas, berarti ya tidak ada gharar di situ karena jual belinya yakni tidak mengandung gharar. Jual belinya sah, yakni barangnya jelas, harganya jelas. Dan ini yang dilakukan misalkan kalau kita beli secara online, misalkan dari supermarket misalkan ya, supermarket kesayangan antum itu sudah punya aplikasi untuk beli online ya, jadi tiduran rebahan bisa ya beli barang begitu, tinggal klik. Maka ketika kita misalkan beli yakni susu misalkan yang susu kotak misalkan, maka kalas, itu cukup kita melihat barangnya di websitenya, diklik, maka apapun barang yang diberikan apapun susu kotak yang diberikan oleh supermarket tersebut, kita nggak masalah, betul tidak? Mau susu kotak yang sebelah kanan di rak itu atau sebelah kiri di rak itu, selama mereknya sama semua, ukurannya sama semua, kan biasanya berjejer sama semua begitu ya. Maka itu nggak masalah. Baik.
Sekarang au bimiqdari ma tablughul hasah minal ardi wa nahwihi. Ini tadi yang kita sebutkan, yaitu jual beli sesuai dengan kadar yang bisa dijangkau oleh kerikil. Maka sejauh itulah tanah tersebut dijual. Wa hadza ma yusamma bai'ul hasah, ma yusamma bai'al hasah wa huwa ayaqula mathalan. Ini disebut jual beli kerikil, yaitu ketika penjualnya berkata, irmi bihadzil hasah fa'ala ayyi sil'atin taqa'u fahiyalaka bimi'ah. Oh, taib. Ini contohnya pensyarah pertama tidak mencontohkan tanah, tapi jual beli barang. Misalkan barang, ada beberapa barang di depan, ya. Kemudian berjarak sekian meter dari situ sudah ada kerikil atau sudah ada ya anak panah misalnya. Lemparkan entah ke yang mana, maka itulah yang dijual, gitu ya. Itulah yang antum beli. Jadi sudah ada harganya. Irmi bihadzil hasa fa'ala ayyi si'atin taqa' fa hiya laka bimi'ah. Jadi lemparkan kerikil ini, nanti kerikilnya mengenai benda yang manapun, maka harganya 100 misalkan. Au yaqul irmi bihadzil hasa fi hadzil ard fama balaghat fa huwa laka bi alf. Lemparkanlah kerikil ini ke tanah ini, maka sejauh mana nanti kerikilmu itu, maka itulah yang aku jual dengan harga 1000. Yani mungkin 1000 rial maksudnya. Wa li bai'il hasa suwarun ukhra madhkuratun fi kutubil fiqh. Dan bai'ul hasa, contoh-contoh lain dari jual beli kerikil itu disebutkan di kitab-kitab fikih yang lebih tepat, ya. Nah, di sini cuma diberikan 2 contoh, yaitu melempar kerikil, ya, sejauh mana kerikil itu sampai, itulah tanah yang dijual dengan harga 1000. Jadi nggak peduli sejauh apa atau sedekat apa, dijual dengan harga 1000 rial. Ini gharar. Atau sudah ada beberapa barang, ya, yang harganya sebenarnya beda-beda, kemudian lempar kemanapun, maka itulah yang Anda jual dengan harga 100 rial misalkan. Padahal barangnya beda-beda, sehingga nanti itu gharar. Nah, ini tidak boleh. Baik, kemudian au matahmilu amatuhu au syajaratuhu, atau menjual apa yang berada di perutnya budak perempuannya, atau apa yang diproduk atau apa yang dimiliki oleh pohonnya, yang buah yang ada di pohonnya. Ini juga gharar. Ya, selama buah yang ada di pohonnya tersebut belum jelas. Ai ma satahmilu amatuhu aw syajaratuhu fa huwa ma'dum. Yani maksudnya adalah misalkan menjual apa-apa yang nanti akan dilahirkan oleh budak perempuan anak. Misalkan orang tersebut, ini mungkin kita bayangkan susah ya karena nggak ada perbudakan. Orang tersebut baru punya budak perempuan dalam kondisi hamil muda misalkan. Ya, dalam kondisi hamil muda. Jadi yakni kemudian dia mengatakan bahwa anak jual apa yang nanti ada di kandungan budak perempuan anak. Bukan anaknya dia, tapi misalkan entah dari siapa, budak perempuan tersebut sudah hamil duluan gitu ya. Kemudian dibeli oleh dia, sehingga kemudian dia mengatakan anak menjual apa yang ada di, yakni anaknya si budak ini nanti jadi budak lagi gitu ya. Anak menjual anaknya budak anak tapi masih janin. Maka ini gharar. Ya, maka ini gharar. Atau apa yang nanti akan diproduksi oleh pohon anak. Nah, ini buahnya belum matang, belum masak maksudnya. Masih kecil-kecil buahnya, atau yakni masih belum berbuah sama sekali. Masih belum berbuah sama sekali, dia punya pohon pisang misalkan, belum ada buah pisangnya. Tapi dia berkata, Anda jual buah pisang Anda nanti seharga sekian kepada antum. Ini gharar. Ya, tidak boleh. Wala yasihu bai'uhu, tidak boleh dan tidak sah. Li'annahu majhul wa ghairu maqdurin ala taslimihi. Karena ini yaitu informasinya tidak diketahui dan tidak bisa diserah terimakan. Faqad tamutul amatu awis syajarah. Karena budak perempuannya tadi bisa meninggal dunia. Ya, budak perempuannya bisa meninggal dunia sehingga enggak jadi melahirkan. Karena yang dijual tadi bukan budak perempuannya, tapi apa yang ada di kandungan budak perempuannya. Nah, kalau budak perempuannya saja sudah meninggal dunia, ya kandungannya juga enggak bisa, ya meninggal dunia juga. Atau pohonnya menjadi layu sebelum yakni berbuah.
Wa qad tahmilul amatu wa yakunu hamluha mayyitan wa qad yakunu tau'aman. Atau budak perempuan tersebut hidup, akan tetapi janinnya yang keguguran. Atau janinnya ternyata dia yakni kembar, sehingga dengan harga segitu dapat dua budak. Maka ini gharar tadi, ini maisir, judi, yang enggak jelas. Tidak jelas. Bisa jadi nanti siapa yang untung, siapa yang buntung. Salah satu untung, makanya salah satu yang lain buntung. Taib. Wa kata syajarah qad yakunu hamluha qalilan wa qad yakunu katsiran. Fayahsulu dararun 'alal ba'i awil mushtari. Kemudian pohon tadi bisa jadi buahnya itu bisa jadi malah sedikit atau bisa jadi malah banyak, ya, sehingga akan muncul darar, akan muncul mara bahaya, yakni kerugian, kezaliman, bisa kepada penjual atau bisa kepada pembeli. Ya. Jadi ini adalah jual beli buah yang ada di pohon dan itu belum jelas, belum matang buahnya, belum masak buahnya. Wa qad ja'a nahyu anhu fi hadits Ibnu Umar. Ada larangan spesifik tentang jual beli ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'its thimar hatta yabdu salahuha, nahil bai' wal mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli buah-buahan sampai jelas, yakni bahwa buah tersebut sudah matang, sudah masak di pohonnya. Kalau sudah jelas, nah berarti kan sudah bisa dihitung kira-kira berapa buah yang masak, yang sudah matang di pohonnya, dan itu bisa dibeli. Tapi kalau belum jelas, maka tidak boleh. Nahal ba'i wal mubta'. Nabi Muhammad SAW melarang pembeli atau melarang penjual ataupun pembeli. Dua-duanya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis muttafaqun alaih. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Baik. Kemudian auma fi batnil hamil. Auma fi batnil hamil, atau jual beli yang ada di kandungan. Ini sama seperti tadi. Jual beli yang ada di kandungan, tapi ini maksudnya adalah yakni di binatang ternak. Di binatang ternak. Ayyabi'ul hamil alladhi fi batnil hamil. Menjual janin yang itu masih ada di kandungan dari binatang ternak tersebut. Wa qad nuhiya anhu fi hadits Ibnu Umar. Ini telah dilarang di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari jual beli habalul habalah. Apa itu habalul habalah? Ini hadisnya akhrajahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih, ya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Apa itu habalul habalah? Wa habalul habalah, al-habal bitahrik, habal yakni dengan harokat, ba-nya harokat, fathah, ya, habal. Masdar summiya bihil mahmul kama summiya bil hamal. Ini adalah sebuah masdar, ini istilah di bahasa Arab, yang ini bisa disebutkan, bisa merujuk kepada al-mahmul dan merujuk kepada al-hamal, yaitu bisa kepada janin atau bisa kepada kandungan. Wa inna ma dakhalat alaihi ta' lil is'ar bi ma'na al-unusah fihi. Dan habalul habalah, ada tak marbutuh habalah, maka dia untuk menunjukkan bahwa itu yakni maknanya adalah perempuan. Ya, kalau binatang ternak maksudnya betina, begitu ya. Fal habal al-awwal, maknanya apa yang dimaksud habal? Jadi ada habalul habalah, ada dua di sini, habalul habalah. Habal yang pertama bermakna yuradu bihi ma fi butunin nuq minal hamal, yaitu apa-apa yang ada di dalam kandungan dari suatu binatang ternak. Wasani, habal yang kedua itu habalah, habal allazi fi butunin nuq, yaitu habal yang ada di dalam perut unta. Intinya supaya mudah dicerna, habalul habalah itu maknanya adalah menjual apa yang ada di kandungan dari janin nanti kalau sudah besar, yang janinnya itu masih ada di perut unta. Jadi ada unta sedang hamil, di dalamnya pasti ada janin, betul tidak? Janin ini diasumsikan oleh dia nanti bakal perempuan.
Kemudian tentunya nanti akan hamil juga. Yang dijual apa? Janin dari si janin. Ya, kalau ini benar-benar random sekali, betul tidak? Benar-benar horor. Ini horornya horor. Membeli janin yang ada di perut unta sekarang ini, janinnya saja itu sudah horor. Itu saja sudah horor. Ya, walaupun antum, Ustadz, ini untanya bisa di EKG. Apa istilah EKG? USG bukan EKG. EKG jantung ya. Mana? Arif, mahasiswa kedokteran, benar? Apa itu yang benar yang apa? EKG itu apa? Untuk apa? Nggak tahu masih semester 2. Mahasiswa kedokteran masih semester 2. Tapi ya intinya USG ya. Jadi tapi bisa dicek bagaimana janinnya di dalamnya. Tapi kita katakan masih ada horor, yaitu apa? Belum tentu. Ya ini selamat janinnya. Bisa jadi meninggal dunia sebelum dilahirkan. Anak dari si unta tersebut. Ala kulihal, nggak usah aneh-aneh. Apalagi ini membeli atau menjual ya, Anda jual janinnya unta anak. Janinnya unta anak. Itu berarti apa? Sudah mengasumsikan janinnya perempuan. Ya kalau perempuan beneran. Kalau tiba-tiba laki-laki, bahkan USG pun belum tentu ya. Bisa jadi ketika dicek laki-laki, keluarnya ternyata perempuan atau sebaliknya. Bisa jadi. Dan tidak ada orang USG perut unta ya nih. Betul, gak usah aneh-aneh. Jadi ini adalah membeli janinnya janin. Ini tidak boleh. Fa huwa bai'u ma sawfa yahmiluhul janin alladzi fi batnin naqah. Jadi ini menjual apa yang akan ada di kandungannya janin ketika janinnya itu sudah besar gitu ya. Ala taqdiri an takuna unsa, dengan asumsi si janin itu nanti akan jadi betina. Fa huwa bai'u nitajin nitaj ya, fa huwa bai'u nitajin nitaj. Ini sama saja membeli yakni keturunannya dari keturunan. Ya, membeli keturunannya dari keturunan dari unta tersebut. Ini horor sekali. Ya, ini horor sekali. Taib. Jadi ini tidak boleh. Kemudian wasawaun kanal horor fi tsaman awil musman. Jadi horor itu tidak boleh baik di barang ataupun di harga. Ai anna butlanal aqdi wa tahrimahu sawaun idza wujidal gharar fi tsaman awil musman. Gharar itu sama-sama haram, sama-sama membuat akadnya tidak sah, baik itu gharar itu terjadi di barang ataupun di harga. Wa taqaddamat ba'du suwar allati fiha al-gharar fil musman. Jadi ada saman, ada musman. Musman itu barang, saman itu harga. Dan telah berlalu beberapa contoh, beberapa kasus yang itu mencakup, yang itu merupakan contoh dari gharar di barang. Wa min suwaril gharar fi tsaman, sekarang contoh gharar di harga, ayyakula bi'tuka hadhihi syata bimiqdari ma fi jaybika minan nuqud. Misalkan penjualnya berkata, aku menjual kambingku ini dengan harga sejumlah uang yang ada di kantongmu sekarang. Ini horor karena penjualnya nggak bisa meramal apa yang ada di apa yang ada di kantongnya tersebut. Ya, jadi tentunya manusia nggak ada yang bisa meramal. Jadi ini adalah horor. Ya, tidak mungkin dia mengetahui apa yang ada di balik kantong dari orang lain. Taib. Kemudian wala yadri ma miqdaru ma ma'ahu. Jadi penjual tersebut tidak tahu berapa uang yang ada di kantong si calon pembeli. Fahadha ghararun wa jahalah. Ini adalah gharar dan ini adalah ketidaktahuan, ketidakjelasan. Yakni gharar. Faqad yakunu ma fi jaybihi qalilan fayakhsar wa qad yakunu katsiran fayaksib. Jadi yang ada di kantong calon pembeli itu bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Sehingga siapa yang rugi nanti? Penjual yang rugi. Atau bisa jadi apa yang ada di kantong calon pembeli itu banyak, sehingga nanti penjualnya untung. Nah, ini berarti apa? Kembali kepada maisir tadi, kembali kepada judi tadi. Ya, jadi gharar itu erat kaitannya dengan judi. Apa kaitannya? Gharar akan menyebabkan maisir, akan menyebabkan terjadinya maisir, yaitu judi. Baik, ini contoh gharar di harga. Kemudian wa ayyakunal aqid malikan lisyai'
au ma'dzunan lahu fihi. Syarat yang keempat berarti sekarang, syarat jual beli yang keempat, bahwa penjual itu harus memiliki barang tersebut atau diizinkan untuk menjual barang tersebut. Ya, ini syarat yang keempat. Penjual harus memiliki atau wakil dari penjual, yang diizinkan untuk menjual barang tersebut. Wa hadza huwa syaratur rabi'. Ini adalah syarat yang keempat. Wa huwa ayyakunal ma'qudu alaihi milkan lil aqid, yaitu barang yang diperjualbelikan itu harus miliknya penjual. Au ma'dzunan lahu bitasarrufi fihi waqtal aqdi min malikihi. Atau diizinkan untuk dijual oleh penjual sebenarnya, diizinkan ketika terjadinya akad tersebut. Ya, diizinkan ketika terjadinya akad tersebut. Yani kal wakil, seperti wakil. Au ma'dzunan lahu minasyara', atau diizinkan oleh syariat. Kawali shaghir wa nadhiril waqf, seperti wali dari anak kecil itu dibolehkan oleh syariat. Siapa yang membolehkan? Bukan karena anak kecil tersebut membolehkan si walinya. Anak kecilnya bisa jadi belum mengerti apa-apa, masih umur 2 tahun, misalkan setahun, 2 tahun. Masih belum bisa mengerti, tapi wali dari anak kecil tersebut, ya bisa jadi orang tuanya, bisa jadi kerabat yang lain kalau orang tuanya sudah meninggal. Maka walinya ini dibolehkan oleh syariat, diizinkan oleh syariat untuk yakni mengurusi harta dari anak kecil tersebut. Dan oleh karena itu, kalau memang itu maslahat untuk anak kecil itu, boleh dijual oleh si wali tersebut. Tapi ini harus kembali kepada kemaslahatan anak kecil tersebut, karena itu hartanya anak kecil tersebut. Misalkan peninggalan dari orang tuanya, misalkan ya. Kemudian orang tuanya meninggal, misalkan, sehingga yang mengurusi omnya, misalkan, sehingga maka omnya yang mengurusi harta untuk anak kecil tersebut itu harus amanah. Harus, kalau memang misalkan harus ada yang dijual untuk kepentingan anak kecil ini, anak kecilnya mau TK, mau SD, misalkan, butuh uang untuk masuk sekolah, misalkan, sebagian hartanya dijual untuk kemaslahatan itu, tidak masalah. Baik. Au nazirul waqf, orang yang mengurusi ya wakaf, maka itu juga harus, yani dia boleh untuk melakukan transaksi yang terkait dengan wakafnya tersebut. Ya, maka ini harus amanah juga. Ya, itu dibolehkan oleh syariat. Ya, misalkan ada orang yang mewakafkan tanah Hana ini, dan ini ada pohon pisang, misalkan, banyak di tanah Hana ini. Buah pisangnya tolong dijual, hasilnya untuk menuntut ilmu, misalkan begitu. Nazirul waqaf, orang yang mengelola wakaf tersebut itu harus amanah. Ya, boleh bagi dia untuk menjual buah pisang yang sudah matang tadi, ya, dalam rangka untuk melaksanakan permintaan dari orang yang mewakafkan. Li hadits Hakim bin Hizam qala, berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam, bahwa beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya'tini ar-rajulu yas'aluni minal bai'i ma laysa indi abta'u lahu minas suq thumma abi'uhu. Hakim bin Hizam berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan aku bertanya, yakni ada orang yang nanya kepadaku, apakah punya barang tertentu begitu ya? Barangnya tersebut aku nggak punya. Apakah boleh aku menjual barang tersebut kepada dia? Yakni dengan cara, pokoknya lakukan transaksi sekarang, baru nanti Anda cari ke pasar barangnya, kemudian beli dari pasar, kemudian Anda serahkan kepada orang yang tadi. Apakah boleh demikian? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual apa yang tidak ada di sisimu. Ya, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hadits hasan. Ya, ini adalah hadis hasan. Wa qala al-Wazir Ibnu Hubairah, Al-Wazir Ibnu Hubairah berkata, ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laisa indahu wa la fi milkihi thumma yamdi fayashtarihi lahu wa annahu batil. Para ulama itu memiliki kesepakatan bahwa tidak boleh untuk menjual barang yang belum dimilikinya, barang yang bukan dimiliki oleh dia. Kemudian dia jual barang tersebut, baru kemudian nanti baru beli. Jadi A, ini B, kemudian ada barang yang belum dimiliki oleh A. A bilang, Anda jual barang itu kepada antum, alas harganya sekian, udah akad sudah terjadi saat itu. Bahkan bisa jadi si B udah ngasih uangnya. Kemudian A baru
nyari barang itu, baru beli barang itu, kemudian baru dijual kemudian ke B. Ini jual beli yang batil, kata para ulama. Jual beli yang tidak sah. Wa yustafna, tapi ada pengecualian. Wa yustafna min hadza syarti bai'us salam bin nas. Dikecualikan dari kategori ini adalah jual beli salam. Nanti dibahas insyaallah. Jual beli salam. Bahkan yang mengecualikan adalah dalil. Ada dalil yang mengecualikan. Ini hadis. Ada hadis yang membolehkan jual beli salam. Fa huwa bai'u ma'dumin wa laysa indal bai' kama sayati bayanuhu fi babihi insyaallah taala. Yaitu baik salam, jual beli salam itu adalah jual beli barang yang belum ada sekarang, belum dimiliki oleh penjual, tapi itu boleh. Dan itu nanti akan dijelaskan insyaallah. Boleh kenapa? Karena barang tersebut bisa disifati dengan sifat yang jelas. Bisa disifati dengan sifat yang jelas. Kalau tidak bisa disifati dengan sifat yang jelas, maka tidak bisa. Nah, nanti dibahas di jual beli salam insyaallah. Tapi contoh sekarang yang tidak memenuhi syarat ini, berarti contoh yang tidak sah. Contohnya misalkan begini. Misalkan Anda mengetahui bahwa Syekh Adam punya motor. Ya, Anda mengetahui bahwa Syekh Adam punya motor. Baik. Kemudian Anda ketemu sama Syekh Aziz misalkan. Anda mikir, kayaknya Syekh Adam ini bisa Anda lobby nanti untuk menjual motornya ke Anda. Tapi belum Anda melobi kepada Syekh Adam, Anda bilang ke Syekh Aziz, Anda jual motor, ya, motornya Adam dengan harga sekian kepada antum. Anda belum memiliki motornya Adam, masih belum Anda beli. Ya, kemudian terjadi akad antara Anda dengan Aziz misalkan. Nah, ini tidak boleh. Karena motornya Adam masih belum Anda beli. Ketika itu sudah terjadi akad antara Anda dengan Aziz, habis itu ternyata ternyata anak ke Adam dan Adam tidak mau menjualnya ke Anda, gimana Anda dengan Aziz? Kan sudah terlanjur terjadi akad jual beli. Gimana Anda? Betul tidak? Melanjutkan akad tersebut, nggak bisa. Jadi ini adalah jual beli yang dilarang karena barang tersebut belum dimiliki oleh Anda. Tapi kalau misalkan jual beli tersebut, barangnya tersebut itu bisa disifati, ya, disifati dengan ini salam masih beberapa bab lagi ya. Jadi kalau misalkan barang tersebut itu bisa dijelaskan kriteria sifatnya, sifatnya jelas, maka tidak masalah. Ya, maka ini tidak masalah. Itu nanti saja insyaallah. Ini jual beli salam. Ini di bab beberapa bab setelahnya, masih lama ya. Tapi ini harus dipahami dulu. Ini adalah kaidah dasarnya, yaitu jual beli harus barang tersebut dimiliki oleh penjual. Ini kaidah dasar. Karena jual beli salam itu pengecualian. Tapi kita harus pahami dulu kaidah dasar. Ya, kita harus pelan-pelan ketika mempelajari ilmu. Nah, sekarang syarat berikutnya. Ya, syarat berikutnya. Tadi syarat yang keempat, sekarang syarat yang kelima. Wa huwa balighun akilun rasyidun. Yaitu orang yang melakukan akad itu harus baligh, berakal dan rasyid. Rasyid itu maknanya adalah dia pandai dalam bertransaksi, yaitu dia memiliki keahlian untuk melakukan transaksi jual beli. Bukan seperti orang yang dia berakal, dia baligh, akan tapi misalkan dia nggak tahu harga atau dia tidak tahu, dia misalkan memiliki keterbelakangan mental, masih berakal, masih dalam kategori berakal, akan tapi tidak ahli dalam masalah jual beli, mudah untuk ditipu orang, seperti itu ya, karena terlalu polos misalkan, atau terlalu lugu misalkan gitu ya. Karena terlalu polos atau terlalu lugu, maka ini tidak boleh. Jadi harus memenuhi 3 syarat: baligh, akil, berakal, dan rasyid. Ya, rasyid yaitu memiliki keahlian untuk melakukan transaksi jual beli. Wa hadza huwa asyaratul khamis. Ini syarat yang kelima.
Wa huwa ayyakuna al-'aqidu wa huwa al-bai' wal mushtari jaizat tasarruf. Yaitu penjual dan pembeli harus orang yang boleh untuk melakukan tasarruf, melakukan transaksi. Wa dzalika bi tahaqquqil bulu wal aql war rusyd fihi. Yaitu dengan cara orang tersebut sudah mencapai usia baligh, berakal dan dia memiliki rusyd, yaitu keahlian dalam jual beli. Wa daliluhu umumu qoulihi ta'ala, dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah berikan kepada sufaha tadi orang yang terlalu lugu dan polos gitu ya. Jangan berikan kepada mereka harta kalian. Yani maksudnya jangan diberikan, dipasrahkan untuk mereka bertransaksi dengan barang tersebut, tidak boleh. Fala yasihu bai'ul majnun wala syira'uhu. Jadi jual beli yang dilakukan oleh orang gila itu tidak sah. Li'annahu la yahsunu tasarruf faqad yukhda. Karena orang gila itu tidak berakal sehingga dia tidak bisa memiliki keahlian untuk melakukan transaksi dan bisa jadi dia ditipu. Ya, sangat rentan sekali untuk ditipu. Wa kadza la yasihu. Karena orang gila, ada orang gila yang punya harta. Misalkan sebelumnya normal, habis itu qadarullah terkena penyakit gila, sehingga hartanya gimana? Ya, hartanya diurusi oleh walinya misalkan. Tapi dia punya harta kan, berarti ini hartanya orang gila tersebut. Nah, maka tidak boleh orang gila ini kemudian tiba-tiba jual-jualin barangnya misalkan. Nggak boleh. Itu mudah, rentan sekali ditipu. Taunya dikasih daun, ya dibilang ini uang ini, dikasih daun. Orang gilanya nggak paham. Ya kasihan. Kasihan nanti kalau ternyata nanti misalkan Allah sembuhkan dia, tiba-tiba dia sudah barang yang sudah habis dan yang ada cuma daun-daun yang sudah layu. Ya di rumahnya misalkan atau di kantongnya. Ini kasihan. Wa kadza la yasihu bai'us shaghir wal safih bighairi idzni waliyihima. Demikian pula tidak sah jual beli anak kecil, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau safih yakni tadi orang yang terlalu polos atau terlalu lugu atau bahkan memiliki misalkan keterbelakangan mental misalkan begitu ya. Maka ini tidak sah jual belinya bi ghairi izni walihima. Kalau tanpa izin dari walinya. Harus ada izin dari walinya. Fa in adzina lahuma sahal bai'. Kalau walinya mengizinkan, wali anak kecil atau wali dari safih tadi, maka baru jual belinya sah. Liqaulihi ta'ala wabtalul yatama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ujilah anak yatim. Ada ayat yang di mana Allah memerintahkan kita untuk menguji anak yatim. Apa maksudnya? Wa ma'nahu ikhtabiruhum lita'lamu rusdahum. Jadi kalau kita mengurusi anak yatim masih kecil, ya namanya anak yatim itu ketika belum baligh. Kalau sudah baligh enggak lagi disebut yatim. Antum sudah dewasa, ya. Sudah dewasa, sudah bisa mengurusi diri sendiri. Anak yatim itu makanya ada anak. Dia masih anak-anak. Ya, misalkan ini anak-anak sudah mendekati usia baligh, walinya itu harus menguji apakah anak ini sudah bisa untuk bertransaksi. Jadi diuji, gimana caranya? Diuji, yakni diuji kasih uang atau kasih barang, suruh jual atau suruh beli. Nah, kalau misalkan dia bertransaksi itu cukup reasonable begitu ya, dengan uang segitu dia bisa beli itu gitu ya, dan itu memang harga yang wajar dan seterusnya, berarti ya udah, berarti ini sudah bisa untuk kita lepas atau sudah bisa untuk dia pasrahkan hartanya untuk dikelola oleh dirinya sendiri. Kan anak yatim bisa jadi tadi sama kayak orang gila punya harta, anak yatim juga bisa jadi punya harta dari orang tuanya misalkan. Nah, kita yang mengurusi anak yatim tersebut nggak boleh langsung serta-merta udah nih ini harta antum, ya silahkan. Ya, ini rekeningnya, ini kode rekeningnya misalkan, ini punya harta antum memang, ini silahkan. Tidak boleh. Oleh syariat kita harus menguji dulu anak yatim tersebut. Apakah sudah bisa kita pasrahi dengan harta itu atau belum? Ya, kalau belum maka ya kita harus yang masih mengelolanya. Tentunya harus dengan amanah, ya. Dan berapa banyak wali yang tidak amanah dalam masalah ini, berbahaya ya. Jadi harus menguji. Wa inna ma yatahaqqaq dzalika bi tafwidil bai' wasyira' ilaihima. Jadi yang namanya menguji, gimana caranya? Kita menguji yakni anak yatim tersebut adalah dengan cara menyerahkan uang atau barang untuk kemudian anak yatim tersebut bertransaksi dengan uang atau barang tersebut. Kalau kita kasih
yakni misalkan uang 100.000, habis itu dia beli permen semua 100.000 tersebut, ya benar, harganya sesuai. Permennya harganya 500, uangnya 100.000, berapa jumlah permen yang bisa di... Nah, ini soal matematika. Hitung sendiri. Ya, memang benar jumlah permennya, tapi ngapain antum beli permen dengan uang 100.000 sebanyak ini? Betul tidak? Ini berarti anak yatimnya belum bisa dipasrahi uangnya sendiri, belum bisa dipasrahi hartanya sendiri. Ya, masih anak-anak berarti begitu ya. Nah, jadi harus diuji. Nah, kalau syariat, kalau Allah memerintahkan kita untuk menguji, berarti apa? Berarti boleh, kalau misalkan sudah ada izin dari wali, maka boleh si anak kecil tersebut untuk bertransaksi. Yang namanya menguji kan berarti mengizinkan untuk ini, silakan, ini harta, silakan coba transaksi dengan harta ini misalkan. Berarti ada izin dari walinya. Wa yanfudhu tasarrufuhuma fil yasir bila izni. Nah, ini kalau hartanya banyak, secara urf banyak, 100.000 menurut Allah sudah banyak. Kalau untuk anak kecil dipegangi uang 100.000, ya. Tapi kalau misalkan harta tersebut sedikit, ya misalkan 5.000 misalkan begitu ya, anak kecil, maka transaksinya sah. Jadi tidak perlu misalkan orang yang misalkan jual apa begitu ya, makanan atau mainan misalkan, kemudian ada anak di sekolah misalkan ya, misalkan uang sakunya 5.000, kemudian beli itu penjual itu jual apa namanya, misalkan jual apa, misalkan pentul misalkan begitu ya. Habis itu penjualnya kepikiran fikih muamalat tapi belum selesai ya, keburu pulang duluan sebelum kajiannya selesai misalkan atau ngantuk. Habis itu kepikiran anak kecil gak sah ini, syaratnya adalah baligh, berakal dan memiliki keahlian untuk bertransaksi. Ini belum baligh, ini anak kecil, masih kelas 1 SD misalkan. Habis itu ditolak. Ya, anak kecilnya nangis karena nggak bisa, gitu ya. Maka ini kalau hartanya masih sedikit, masih, ya ini secara urf itu harta yang kecil, harta yang sedikit, maka tidak masalah. Jual beli dari anak kecil walaupun tanpa izin dari wali, secara spesifik terhadap transaksi tersebut, maka ini sah. Ya, maka ini sah. Wa dzakara Ibnu Qudamah fil Mughni anna Abu Darda ishtara min sabi usfuran fa arsalahu. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab beliau Al-Mughni bahwa Abu Darda, sahabat Nabi SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu itu membeli dari seorang anak kecil, beli burung, kemudian dilepaskan oleh Abu Darda. Jadi poinnya di sini, transaksi yang dilakukan oleh Abu Darda dengan anak kecil tersebut itu sah. Nah, karena kalau tidak sah, zalim. Setelah dibeli, habis itu dilepaskan oleh Abu Darda. Ini seolah zahirnya Abu Darda mau membebaskan burung tersebut begitu ya. Jadi dibeli dulu, habis itu setelah dibeli baru kemudian dilepaskan. Jadi berarti apa? Jual belinya sah. Kenapa? Karena hartanya sedikit ya, cuma satu burung. Jadi ini adalah syarat yang keberapa tadi? Syarat yang kelima. Syarat berikutnya adalah tentang riba. Tapi ini dibahas berikutnya insyaallah taala ya, dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala tentang riba. Ya, jadi tidak boleh jual beli tersebut berupa riba. Ya, ini syarat berikutnya. Nah, tentang riba ini bab yang besar yang itu nanti kita bahas secara terperinci insyaallah di pertemuan berikutnya. Maka kita cukupkan sampai di sini, kita rangkum ya sebelum kita tutup, sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Syarat yang pertama adalah ridho. Syarat yang kedua adalah barang tersebut jelas sehingga tidak gharar. Jelas informasinya, sifatnya. Syarat yang ketiga adalah barang tersebut bisa diserah terimakan, yani sehingga tidak gharar, ya. Kemudian syarat yang keempat adalah barang tersebut dimiliki oleh penjual atau orang tersebut memiliki izin untuk menjual barang tersebut. Yani misalkan wakil atau wali ya dari anak kecil misalkan. Syarat yang kelima, penjual dan pembelinya harus baligh, berakal dan rasyid, yaitu memiliki keahlian untuk bertransaksi. Bukan orang yang terlalu lugu atau terlalu polos atau bahkan ya misalkan ya qadarullah misalkan memiliki keterbelakangan mental. Ya, jadi apa namanya? Ya. Jadi tidak bisa untuk bertransaksi. Demikian yang bisa Anda sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan.